Kembali lagi bersama saya Resa. Dan saya Bimo. Oke, kali ini kita mau bawain film apa nih? Kali ini kita mau merangkum sebuah film yang diambil dari kisah nyata nih bro, yaitu kasus penculikan yang menimpa seorang gadis bernama Natasha Maria Kampus. Natasha ini merupakan wanita berkebangsaan Austria yang diculik lebih dari 8 tahun, tepatnya pada tahun 998 sampai 2006. Waduh, lama juga tuh. Terus diapain aja dia selama 8 tahun, bro? Penasaran kan? Ya udah, daripada penasaran, langsung aja lah. Ini dia 3096 Day. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Natasha sedang bermain ski. Ia ditemani dengan seorang pria, kita sebut saja Jajang. Siapa? Natasha meminta izin ingin ke toilet, sedangkan Jajang menunggunya di luar. Di dalam, Natasha bertemu dengan seorang wanita dan berkata, "Teh, wayahna tulungan ieu urang keur diculik." Si Jajang pun langsung sadar nyaliuk dan menyadarinya. Scan flashback saat Natasha berusia 8 tahun. Ia dibawa ke sebuah bar oleh ayahnya. Keesokan hari, Natasha dibangunkan oleh ibunya karena ia harus berangkat ke sekolah. Si ibu bertanya, apakah Natasha pergi ke bar lagi? Natasha berbohong dan menjawab tidak. Bahkan ia juga membentak ibunya sendiri. Hal itu mengakibatkan Natasha dicabuk oleh ibunya. Natasha berangkat dengan perasaan sedih dan kecewa atas apa yang dilakukan ibunya tadi. Saat sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria membawa Natasha menggunakan mobil Grand Max putih. Pria tersebut adalah si Jajang. Ia membawa Natasha ke rumahnya. Jajang mengurung Natasha di sebuah ruangan bawah tanah yang sempit di rumahnya. Kemudian, Jajang masuk membawakan kasur dan makanan untuk Natasha. Natasha mencoba berteriak meminta tolong, namun percuma, tidak ada orang yang mendengarnya. Hari ketiga Natasha diculik. Terlihat si Jajang sedang menikmati segelas susu. Kemudian, ia membacakan dongeng untuk Natasha. Natasha meminta Jajang untuk menciumnya karena ibunya selalu menciumnya sebelum tidur. Berita tentang hilangnya Natasha mulai tersebar di TV, radio, bahkan koran. Ratusan personil polisi juga mulai menyisir kota untuk mencarinya. Jajang dan ibunya menyaksikan siaran berita tentang kehilangnya Natasha. Ia tidak tahu kalau pelakunya adalah anaknya sendiri, si anjing. Wah, biasa pacana, bro. Kalem. Siang. Kehet dah kesal aing ke si Jajang. Selanjut. Natasha mencoba mengirimkan surat untuk ibunya. Namun, Jajang mengatakan kalau orang tua Natasha tidak peduli. Bahkan mereka tidak mau membayar uang tebusan. Padahal ia berbohong sambil memandikan Natasha dengan kasar. Suatu hari saat Jajang, ibunya dan neneknya sedang ngopi, datanglah dua orang polisi. Mereka memeriksa mobil Jajang dan bertanya-tanya padanya. Namun, ia pandai menjawab pertanyaan polisi tersebut hingga akhirnya polisi tersebut balik lagi. Emang gitu sih ya, pelaku kejahatan tuh suka pada pinter, kenapa? Para koruptor juga gitu kan, orang-orang pinter biasanya. Iya. Singkat cerita, Jajang memasang semacam alat di ruangan Natasha. Jadi, ia bisa berkomunikasi dan mendengar suara Natasha dari atas. Hari ke-183, Natasha mulai bersandiwara agar dirinya tidak stres.
Kemudian Natasha mencoba mengoleskan krim makanan ke tangannya dan mengaku kalau tangannya sakit dan harus ke dokter. Namun, Jajang menyadari kalau Natasha berbohong. Akibatnya, ia tidak memberikan Natasha makanan. Karena sudah tidak tahan, Natasha meminta makanan. Namun, si Jajang hanya mengatakan, "Patuhi aku, patuhi aku." Hari ke-1695, Natasha sudah beranjak remaja dan ia mulai menstruasi. Untuk itu, ia meminta mandi di toilet Jajang. Untuk pertama kali, Natasha kembali melihat cahaya matahari. Ibu si Jajang melihat ada rambut wanita di bajunya. Ia mengira Jajang mempunyai kabogoh. Karena hal itu, ia mencukur rambut Natasha hingga botak. Hari ke-1837, Natasha merayakan Natal di ruangannya. Jajang memberikan hadiah dan memvideo saat Natasha membukanya. Suatu hari Natasha membantu Jajang merenovasi sebuah ruangan. Natasha bertanya, "Apakah pacarmu akan kemari?" Bukannya menjawab, si Jajang malah ngehantam semen hingga ngebul. Waduh, stres dia, darah tinggi kayaknya mah itu. Oh, lain stres-stres deh, edan nih malah kono. Setelah itu Natasha tidur sekamar dengan Jajang. Namun, ia mengikat tangan Natasha pada tangannya. Suatu malam, Jajang mengikuti sebuah acara pesta. Di sana ada wanita yang menggesekkan bemper belakangnya pada otong si Jajang hingga ia terangsang. Karena itu, ia langsung pulang dan melampiaskannya pada Natasha. Ih, kenapa nggak sama cewek yang tadi ya? Lebih bohai padahal mah. Nggak tahu, mungkin seleranya sama yang sempit-sempit kali lah. Hari ke-2029, Natasha menyiapkan makanan untuk Jajang. Kini, ia sudah membiarkan Natasha keluar ruangannya, meskipun memarahan aja. Suatu hari, Jajang mengajak Natasha berbelanja ke toko bangunan. Di sana, Natasha sempat berpikir akan kabur. Namun tidak jadi, mungkin karena ragu atau takut. Hari ke-2175, Jajang kembali mengikatkan tangan Natasha dan memakaikan baju haram padanya. Di sini ia menceritakan apa alasan ia menculik Natasha. Ternyata selama ini alasannya menculik Natasha hanya karena saat Jajang berbelanja di toko milik ibu Natasha, Natasha senyum pada Jajang. Senyuman itulah yang membuat Jajang tergila-gila dan menculik Natasha. Ia juga membuat sebuah ruangan rahasia, yaitu ruangan yang dipakai untuk mengurung Natasha. Karena sudah muak dengan semua ini, Natasha mencoba bunuh diri dengan membakar tisu agar dirinya engap karena asap. Namun bukannya meregang nyawa, Natasha malah batuk-batuk. Ya udah, dia matiin lagi aja asapnya. Karena tahu akan bunuh diri, Jajang langsung mendatangi Natasha dan menyiksanya. Hari ke-2847, Jajang mengajak Natasha bermain ski. Nah, ini adegan saat di awal film tadi. Kemudian, Natasha pergi ke toilet sedangkan Jajang tetap mengawasinya di luar. Di dalam, Natasha mencoba berbicara kepada seorang wanita kalau dirinya bernama Natasha Campus dan dirinya sedang diculik. Namun sayang, wanita itu tidak mengerti apa yang dikatakan Natasha. Hari ke-2908, Natasha mendapatkan hadiah kue ulang tahun di usianya yang menginjak 18 tahun. Ia juga mendapatkan hadiah gaun merah dan langsung memakainya, kemudian berdansa dengan Jajang.
Karena sudah kehabisan simpanan, Jajang berniat akan menjual mobil Grand Max-nya. Ia meminta Natasha untuk membantu membersihkan mobilnya. Disinilah Natasha memanfaatkan kesempatan saat Jajang sedang menelpon. Ia berhasil kabur keluar dari rumah Jajang. Natasha terus berlari hingga sampai di rumah seorang wanita paruh baya. Ia meminta tolong pada wanita tersebut untuk menelpon polisi. Tak lama, polisi pun datang. Sementara Jajang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggelengkan diri di rel kereta. Akhirnya Natasha kembali bertemu dengan orang tuanya dan film pun tamat. Sungguh film yang cukup menguras emosi dan cahaya mata sih ini. Iya bro, tapi ini film bagus sih. Nah gimana? Apakah ada pesan? Jadi buat para anak-anak, remaja atau semuanya lah, jangan asal senyum ke orang yang dikenal lah. Siapa tahu orang yang Anda kasih senyum psikopat terus suka sama Anda gitu. Nanti Anda di lagi. Intinya tetap hati-hati dan waspada gitu ya. Makasih buat yang udah nonton juga. Jangan lupa like tombol subscribe-nya ya biar semangat. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan atau kesalahan nama pemain. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.